Chromebook kamu tidak bisa kena virus Windows. Itu memang benar. Tapi bukan angka itu yang perlu kamu perhatikan. Ini yang ditagih perusahaan antivirus di tahun kedua. Cari antivirus Chromebook, kamu akan dapat belasan daftar. Semuanya merekomendasikan 5 produk yang sama. Tidak satu pun yang menjelaskan cara kerja harganya. Dan inilah yang sering dilewatkan artikel-artikel itu. Banyak dari kalian bahkan belum yakin perlu ini atau tidak. 2 pertanyaan itu lebih berkaitan dari yang kelihatannya. Saya akan tunjukkan kenapa. Ini yang akan kamu dapat dalam 9 menit ke depan. Pertama, jawaban jelas soal apakah Chromebook benar-benar butuh antivirus, termasuk siapa yang sebaiknya tidak membelinya. Kedua, apa yang sebenarnya terinstall di Chrome OS, karena kebanyakan orang salah sangka. Ketiga, cara menghindari bayar 4,5 kali lipat dari harga awal yang kamu daftar. Catatan singkat sebelum mulai. Ada tautan afiliasi di deskripsi, dan jika kamu menggunakannya saya mendapat komisi kecil. Kau tetap bayar harga yang sama bagaimanapun. Kuberitahu sekarang, bukan di akhir, karena semua yang akan kukatakan hanya berlaku jika kamu percaya angka-angkanya. Chrome OS memang dibangun dengan sangat baik. Aku tidak akan berpura-pura sebaliknya. Setiap tab dan aplikasi berjalan dalam sandbox, terisolasi dari yang lain. Jadi kalau satu tersusupi, tidak akan menyebar ke sistem lainnya. Selain itu, Verified Boot memeriksa sistem operasi setiap kali kamu menyalakan perangkat. Jika ada yang diutak-atik, Chrome OS akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan pembaruan terinstal otomatis di latar belakang, entah kamu ingat menjalankannya atau tidak. Itu 3 lapisan yang kamu dapat gratis sebelum mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi biarkan aku bicara terus terang. Kalau kamu hanya menonton video dan menulis dokumen, kamu mungkin bisa skip antivirus berbayar sama sekali. Aku akan beritahu siapa saja yang masuk kategori itu menjelang akhir video ini. Tapi ada celah di semua ini. Dan itu celah yang besar. Sandboxing melindungi perangkatmu, tapi tidak melindungi akunmu. Ancaman 1. Phishing. Halaman login palsu nggak perlu install apapun. Cukup minta kamu ketik password. Ancaman 2. Ekstensi Chrome berbahaya. Kamu sendiri yang izinkan, jadi nggak diblokir. Ancaman 3. Aplikasi Android dari Play Store. Google blokir 1,75 juta aplikasi jahat tahun lalu dan larang 80.000 akun developer. Beberapa tetap lolos. Ancaman 4. Wi-Fi publik di kampus atau kafe, di mana trafikmu nggak dienkripsi. Perhatikan kesamaan keempatnya. Nggak ada yang virus. Semuanya justru incar akun Google-mu. Dan akun Google itu email, foto, dokumen, dan semua perangkat yang kamu login. Itulah celahnya. Jadi apa yang menutupnya di Chromebook? Sebelum tunjukkan softwarenya, satu pesan. Bagian terpenting video ini bukan produk mana yang kamu pilih, tapi cara kamu membayarnya. Ingat angka dari awal tadi. Aku jelaskan asalnya sekitar 2 menit lagi. Tetap simak bagian itu. Ini bagian yang menguras uang orang beneran. Ini yang nggak pernah ada yang kasih tahu kamu. Ini penipuan, 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 oh ini penipuan, oh ini penipuan, ini penipuan, oh 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 ini penipuan. 6 dari 6 untuk perlindungan, performa, dan kemudahan penggunaan. AV Comparatives memberikan peringkat tertinggi mereka, Advanced Plus. Dan dari sekitar 11.000 ulasan Trustpilot, nilainya 4 bintang. Disinilah saya tidak setuju dengan thumbnail saya sendiri. TechRadar dan PeakRisk keduanya menempatkan Bitdefender di nomor 1 khusus untuk Chromebook. Tapi Security.org memilih Norton. Cybernews memilih Total AV. Jadi, tidak. Ini bukan antivirus terbaik. Titik. Siapapun yang bilang begitu, ada maunya.
Ini yang paling cocok untuk Chrome OS menurut penguji yang mencoba langsung di Chrome OS. Itu klaim yang lebih spesifik, tapi itulah yang jujur. Jadi, soal angka dari tadi. Total security sekitar $20 untuk tahun pertama, lalu perpanjangannya mendekati $90. Dan inilah bagian yang sering bikin orang kaget. Link diskon hanya berlaku untuk pendaftaran baru. Kalau sudah beli dengan harga penuh, diskonnya tidak bisa diterapkan setelahnya. Linknya ada di deskripsi kalau kamu mau. Nanti saya bahas ini lebih lengkap. Oke, ini keluhan yang akan kamu temukan kalau mau menggali. Di BBB, Bitdefender ada di angka 1,19 dari 5. Hampir semua tentang penagihan. Orang-orang diperbarui otomatis tanpa sadar, lalu kesulitan membatalkan. Itu masalah nyata, dan saya tidak akan mengabaikannya. Tapi baca keluhan sebenarnya. Hampir tidak ada yang tentang keamanan yang gagal. Ini tentang proses pembayaran. Jadi perbaiki di hari pertama. Bitdefender Central, langganan saya, batalkan pembaruan otomatis. Perlindungan berjalan selama masa penuh. Anda memilih apakah memperbarui, bukan sistem yang memilih untuk Anda. Sekarang, siapa yang harus melewatkan ini? Jika Anda browsing, streaming, dan nulis dokumen, Safe Browsing Chrome sudah cukup. Hemat uang Anda. Layak dibayar jika Anda banking, kerja, atau kasih laptop ini ke anak. Juga untuk menutup ketiga poin tersebut. Apakah Chromebook perlu antivirus? Hanya jika Anda lebih dari sekadar browsing. Apa yang terinstall? Aplikasi Android ditambah ekstensi Traffic Light. Keduanya gratis, siap dalam sekitar 4 menit. Dan harganya? 2 hal yang perlu tahu sebelum Anda klik apapun. Link diskon hanya berlaku untuk pendaftaran baru. Setelah kamu bayar harga penuh, diskon tidak berlaku mundur. Kesempatan itu tutup saat check out. Ada garansi uang kembali 30 hari, jadi mencobanya tidak rugi selain waktu. Diskon saat ini tergantung paketnya, jadi saya tidak menyebut angka. Cek di linknya. Matikan perpanjangan otomatis di hari kamu menginstalnya, lalu putuskan sendiri tahun depan. Satu hal lagi yang perlu diingat. Tidak ada satu aplikasi yang bisa mengamankan Chromebook. Lapisanlah yang melakukannya. Tetap update Chrome OS, selektif soal ekstensi, dan pahami apa yang kamu bayar. Kalau masih banding-banding merek, video perbandingannya ada di sebelah kanan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.